lagi tengkurap gitu main handphone. Itu tuh dia langsung mukul dari kepala belakang dulu pertama sekali. Itu aku kaget sampai nggak sadar tuh aku kencing celana loh. Terus pengen nyoba buka pintu tuh sama dia dijambak, dibanting lagi gitu loh ke kasur. Ya gue udah bilang loh kalau sama dia mendingan lo siapin peti mati dari sekarang gitu. Ran, kenapa masih mikirin orang lain ketika kamu sudah merasa tersakiti gitu loh? Iya, aku juga bingung ya kan, sampai soalnya kakaknya tuh sampai dia bilang gini, oh dianya si ex aku tuh masih minjem HP petugas, terus ngechat aku gitu, sorry gitu ya. Apa yang disampaikan ke kamu? Dia cuma bilang, saya minta maaf katanya, saya nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Terus aku cuma bales, berdoa aja buat semua yang terbaik gitu. Aku cuma bales kayak gitu. Udah, terus next day itu dia ngubungin pakai HP petugas karena dia udah nggak boleh pegang HP kan. Ran katanya, orang tua aku sakit, dia bilang, nelfon kan. Shock, gini. Terus gue bilang, gue nggak ada niat nyakitin orang tua lu, gue tuh pengen kasih pelajarannya ke lu. Terus kalau lu bilang orang tua lu sakit, terus orang tua gue apa kabar, say? Gitu. Sebagai korban. Iya, katanya, iya lu hukum gue aja ya, ini gue emang hukum lo, tapi kan ya gimana ya, makanya lu tuh lain kali mikir gitu, kalau lo berbuat apa-apa bukan lu doang gitu, lu punya keluarga, orang tua gitu ya kan, yang ikut repot karena kelakuan lo. Udah, akhirnya karena aku pikir-pikir lagi, aku ngobrol sama kakaknya juga nego terus kan. Aku bilang, oke lah kak, ya udah aku coba ngomong sama orang tua aku dulu. Itu udah hari keberapa? Udah ketiga apa keempat deh. Udah di dalam 4 hari berasa juga tuh. Iya. Stres dia pasti. Iya. Terus aku bilang, ya udah aku mau damai, tapi papaku bilang, tapi bikin juga surat perjanjian kalau si laki-laki ini nggak boleh nemuin aku sedikit pun. Kalau nemuin berarti lanjutin gitu hukumannya, iya, laporannya dilanjutin gitu. Takut ada dendam ya. Nah terus akhirnya kita urus perdamaian, tapi sedangkan si kakaknya ini harus pulang ke Bandung, masih lanjutin kerjaannya. Oh ya udah, kan namanya kita cabut laporan nggak bisa, oh kita tanda tangan besok keluar gitu, nggak bisa, ya kan? Ada prosesnya. Terus sambil aku proses itu pencabutan laporan, dia bodoh banget nih. Ini yang paling terbodoh nih. Dia minta tolong urusin dulu gitu si adeknya ini, karena kan dia nggak ada orang lagi. Jadi aku dengan muka bonyok-bonyok, ansap gitu, dengan ancur gitu, aku yang bawain makanan ke ke penjaranya ini gitu. Kamu sebagai korban yang lagi menggugat, itu tapi kan ngurusin yang tergugat gitu, Ran. Polisinya aja sampai yang jaga sel kan, itu kan kasusnya viral banget. Viral ya. Nah, terus dia bilang, besok siapa? Itu pak yang pemain bola. Oh iya. Terus dia ngeliat gini kan, muka bonyok kan. Kamu korbannya? Iya. Bodoh katanya. Iya. Bodoh kamu. Iya pak, nggak ada lagi pak, keluarganya jauh. Aku bilang. Ya udah tuh. Jadi aku yang ngurusin juga, sempat beberapa hari bawain makanan. Ketemu aku yang bawain makanan, dia nangis gitu. Iya, ngobrol. Pikir cuma ngasih doang, tapi ketemu ngobrol. Iya kan cuma kayak 5 menit, dikasih waktu 10 menit. Ngomong apa dia? Ketika pertama kali kamu nganterin makanan, gak ada orang lain. Iya, aku bilang kan. Ketemu, terus kan pertama kali tuh ketemu nih. Dia kan juga udah nggak bisa kontak sama kakak ya kan. Nggak tahu kalau kakaknya udah balik ke Bandung. Iya, jeng ketemu lihat kamu udah bengap-bengap gitu. Dia ngomong apa? Kak itu mana? Aku bilang udah balik ke Bandung. Terus dia langsung
bukan mau nangis sih, nangis terus di kaki gitu, tolongin kayak gue nggak kuat, gue nggak bisa kayak gini gitu dia. Dia minta tolong gitu, diurusin, gue mau pulang katanya. Terus gue bilang ya sabar, gue udah urus, tapi gue nggak tahu deh, keputusan kan tetap dari polisinya, tapi udah gue urus. Ya dia coba mohon gitu aja sih, minta tolong dikeluarin. Minta maaf sama lu nggak? Dengan tulus maafin gue nggak maaf akan tuh gitu. Kayak pas cuma pertama kali di BAP itu deh, selama kejadian sampai detik ini. Cuma sekali itu? Iya. Ketemu lo kasih makanan nggak maaf dan terima kasih segala macem nggak? Enggak. Nah, terus tapi lo tetap yang seinget aku sih nggak ada. Tapi lo tetap urusin dia untuk keluar, cabut? Iya, aku lebih ke orang tuanya sih yang katanya sampai kena serangan jantung gitu-gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Terus udah akhirnya, terus aku pikir juga setelah ini udah gitu, kita bakalan lost contact gitu. Selamanya banget gak bakal ketemu lagi. Karena dia bokap minta perjanjian iya. Gitu kan. Tapi udah aku urus, akhirnya kakaknya datang lagi sampai berapa hari, berapa minggu gitu. Sampailah pada akhirnya nih dia udah mau pulang nih. Nah di situ aku nggak ngomong sama mama aku, karena mama aku namanya perempuan ya, orang kan mencak gitu. Gimana sih gitu. Kalau papaku udah yang ya udah kalau mau ngeluarin, papaku nggak ikut datang. Udah males juga sama aku gitu. Jadi aku ngurus sendiri. Aku datang sama keluarganya sampai pas dia mau keluar. Nah jadi tapi sebelum dia keluar itu dia pakai baju tahanan nih. Jadi laporan udah terlanjur diproses kan. Aku lagi tidur gitu. Pas aku bangun ada telepon kakaknya. Katanya mau damai, kok naik di pers gitu, naik di media gitu-gitu. Nah aku bilang, lah aku emang udah urus kan, kakak tahu sendiri. Kok kalau masalah pers bukan dari aku lah, bukan aku yang kontrol kalau media kan, aku bilang. Dan kamu juga nggak ngundang wartawan kan? Enggak, boro-boro. Iya, tiba-tiba bisa viral, itu aku mau pertanyaan aku sebenarnya. Tiba-tiba bisa viral, semua wartawan tahu. Itu aku juga nggak tahu, sumpah aku berani, sumpah aku nggak ada. Mungkin karena dia tadi ya. Karena dia kan public figure lah jatuhnya, atlet. Nah terus namanya di Polres gitu ya nggak mungkin lah nggak ada yang nyari berita gitu kan. Nah itu aku kaget, aku baru bangun tidur, udah diurus ya pencabutan laporannya. Terus kakaknya kayak emosi. Kok gini, kok masuk sih, kok naik di media lah. Kak, aku nggak tahu apa-apa. Terus aku memang lihat, jadi banyak yang screenshot. Itu foto yang tersebar di sosmed ya, yang dia pakai baju tahanan ya? Iya, nah itu banyak yang screenshot kirim ke aku. Ran, jadi sebenarnya kasus itu tadi nggak ada yang tahu. Kamu nggak bilang sampai teman-teman aku pun cuma yang terdekat 1-2 lah. Itu wajar. Iya, kayak sosmed kan juga lumayan rame. Itu nggak ada yang tahu gitu loh, temen-temen itu keluarga nggak banyak tahu. Pas beritanya naik itu banyak yang WA aku screenshot. Ini lo, iya gitu. Lah, aku bilang kok rame, aku bilang. Malah aku taunya dari orang. Terus aku bilang aku nggak kak, bener. Udah akhirnya aku ke kantor ngurus, tetap berapa hari dulu baru dia bisa keluar. Total berapa lama tuh? Cuma semingguan, hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Sebentar lah dibandingin apa yang aku rasain. Iya. Tapi maksudnya ya buat dia belajar. Karena jangan nganggep semua itu bisa lo bayar terus lo beres gitu. Iya. Semua itu bisa didamaikan gitu. Setelah itu beres, dia pulang udah dengan surat perjanjian kalau dia nggak bakal nemuin aku lagi ya. Dia berjanji kepada aku sama keluarga aku gitu. Iya, betul. Dia tanda tangan, keluarga tanda tangan sebagai penjamin kalau dia masih ganggu aku. Gitu-gitulah. Udah kita bisa, tapi dia masih kontak-kontak. Bisa nggak sih? Pengen kayak dulu lagi nih, bisa nggak sih lo maafin gue lagi gitu-gitu. Serius? Aduh, laki-laki kayak gini. Terus nih. aku bilang, lu tuh kita udah bikin perjanjian, lo inget. Kamu juga harus ingat, jangan sampai tergoda lagi. Iya. Terus dia kayak masih berharap ngechat masih dengan yang baik-baik. Aku bilang gue udah trauma banget, sumpah aku udah trauma banget sih. Gue udah trauma banget. Terus gue bilang gue kayak nggak bisa deh. Kalaupun gue jalanin udah nggak sama rasanya. Terus gue ke elunya pokoknya udah beda deh. Kalaupun gue jalanin lagi sama lo bukan karena gue sayang lagi, karena takut. Tapi Ran, kan
yang aku tahu ya kalau kita mengalami kekerasan ya gitu kan, pasti kan inget, pasti secara nggak langsung bawah sadar kita tuh keinget sakitnya, keinget kayak apa. Kamu sempat trauma yang sampai ke psikiater gitu nggak sih? Ke psikiater itu enggak, cuma itu sampai yang berbulan-bulan itu aku emang stay di rumah aja, di kamar. Kayak males aja, mau keluar juga malu, sakit gitu. Terus yang sedihnya lagi kan waktu itu ada anak aku. Oh iya itu anak aku tuh waktu itu umurnya 3 atau 4 ya waktu itu. Baru 3, hampir 4 tahunan lah. Anak aku tuh udah bisa cerita, jadi dia bilang, "Ma, kok mama waktu itu lari-lari sih sampai kenapa mama dipukul sampai berdarah," katanya. Mama nggak usah. Manggil pacar kamu apa waktu itu? Om? Panggilnya apa ya? Papa apa? Papa? Udah manggil papa lagi? Iya, udah deket gitu. Udah deket ya? Karena kan dia masih kecil kan. Terus dia bilang, "Ma, itu mama bandel sih, mama dipukul jadinya." Emang mama kenapa sih kok mama lari-lari katanya. Jadi pada saat itu dia belum mengerti kalau itu adalah salahnya siapa, gimana dia kan nggak ngerti. Dia masih ada rasa sayang lah ke si mantan aku ini. Ya sampai lama-lama dia ngerti sendiri. Oh sampai jadi pas kita udah selesai kasus itu dia mulai neror minta ketemu, aku nggak pernah mau. Jadi aku kerja, dia sempet datang narik anak aku, mau disuruh ikut. Aku cuma pengen jajanin doang, kata alasannya sih gitu. Tapi aku tahu itu jadi senjatanya dia biar bisa aku ketemu. mau nemuin dia, karena aku emang udah nggak mau. Iya kayak gitu, terus anak aku bilang, "Tapi dia jahat ya Ma," katanya. "Tapi dia jahat ya Ma, mama dipukul sampai berdarah, sampai nangis," katanya. Karena emang sih anak aku lihat gitu. Terus dia tahu dari mana akhirnya kalau dia adalah jahat? Kan awalnya kan dia bilang, "Mama nakal sih dipukul ya." Karena kan ada beberapa yang besuk, aku kan cerita kenapa sih mungkin gitu. Terus aku cerita sama kakakku, aku juga sama tinggal sama sepupu. Dia nyimak nyimak kayaknya akhirnya dia paham. Sampai sekarang, "Mama jangan ketemu ini lagi ya, dia jahat." Dia jahat tuh, jangan sama dia lagi ya Ma gitu. Udah ngerti. Terus dia pas mau ketemu anak kamu langsung cerita dan kabur juga kan, nggak mau kan jadi aku ngumpet pokoknya karena dia tahu rumah papa aku, rumah mama aku tahu, tempat kakak aku tahu, dia kerjaan usaha. aku Yang paling gilanya lagi setelah aku udah mulai bener-bener males banget kan, udah males nih sama dia. Dia datang ke tempat kerja, nyari aku, untung aku pas libur. Terus ke tempat main-main aku datang. Nggak tahu malu. Iya, ketemu ke teman-teman aku. Terus ada waktu itu kan aku udah berapa lama, udah lumayan lama nggak sama dia. Dia juga udah gimana aku nggak tahu. Tapi dia kayak, "Awas lo ya, kalau nggak ada yang bisa, kalau gue nggak bisa balik sama lo, nggak ada yang boleh. Lo mendingan mati di tangan gue." Sampai yang segitunya. Itu udah ancaman loh. Iya. Nggak bilang bokap? Aku sih tetap cerita, cuma kata papa aku, kita nggak bisa bertindak kalau dia belum gimana-gimana banget. Kita liatin aja dia sampai mana gitu. Sebenarnya orang tua aku juga kasihan, maksudnya nih anak jadi beban juga ya. Iya, kasihan sebenarnya ini dia karena bodoh aja sebenarnya. Tapi kamu nggak sampai ke kakaknya? Nih, aku selalu screenshot. Iya, kamu harus share. Jadi perkembangannya kamu sudah ada niat baik untuk sudah melepaskan dia. Aku selalu lapor ke kakaknya. Cuma gini loh, nih anak nih aku pernah denger ya mamanya telepon tuh ke dia. "Nah udahlah," katanya, "kalau masalah mulu sama perempuan itu, sama aku maksudnya, udahlah jangan sama dia gitu." Malah dia jawab mamanya, "Mama yang mana apa aja boleh mama larang, tapi kalau keputusan ini mama nggak bisa ikut campur." Dia malah ngomong gitu mamanya. Terus gue bilang, "Ih, orang tua lo aja nggak lo hormatin gimana sih?" Aku bilang. Udah berlanjut ke mulai neror nih dia nih. Ya ampun. Sampai ada kali 5-6 bulan dia neror. Itu setelah kamu pisah berapa lama tuh? Setelah yang kejadian itu. Nggak lama ya? Nggak lama, karena dia mencoba ketemu. 2 minggu kan dia masih baik-baik. masuk. Oh iya masuk. Setelah masuk 2 minggu kan
pulang pisah, ngechat, masih ketemu sama kakaknya juga karena kan kita makan kayak damai lah. Oke lah, aku bilang dewasa lah kita lah, udahlah nggak bisa nih aku bilang. Pertama masih mohon-mohon, 2 hari 3 hari seminggu masih mohon-mohon. Terus berapa minggu akhirnya aku udah mulai kembali ke teman-teman aku bergaul. Dulu kan sama dia nggak boleh. Lu nggak boleh pakai celana pendek. Oke, make sense. Lu nggak boleh pakai soft lens, nggak boleh warnain rambut. Ribet ya Cin pacarannya. Katanya ya, tuh katanya toxic abis katanya ya. cewek kalau pakai soft lens berarti cewek nggak bener. Halo. Iya, berarti kan udah nggak normal dong. Iya. Nah, terus saya bener loh. Nah saya juga suami tetap. Terus nggak boleh main TikTok. Ih, sama gue juga nggak sih? Iya. Main. Terus kayak aku kan suka bikin konten apa gitu sama temen. Tiba-tiba misalnya nyanyi bikin cover lagu itu, tiba-tiba nggak boleh. Dia nafkahi kamu sama dia? Ya, jadi waktu itu aku kan lagi nggak kerja. Dia bilang, lu gue cukupin deh, tapi lu nggak usah kerja. Gitu gak? Kayak tapi kalau dia ngasih, kayak aku misalnya, aku pengen ke jalan ya masih ini nih sama temen gitu. Udah nggak usah. Apaan sih lu ngatur-ngatur banget? Ya lu kan gue yang ngasih duit gitu. Jadi kayak sialan banget loh. Gitu. Tapi ya iya. Jadi senjatanya dia gitu loh. Nah jadi pas setelah kejadian ini aku udah mulai kerja lagi di salah satu coffee shop, restoran juga lah gitu. Terus dia dateng mabok gitu. Gak kelar-kelar ya? Iya, ya ampun, capek banget Kak. Gak kelar-kelar ya? Dateng terus kayak teriak-teriak, terus aku libur, temen aku yang ngasih tahu, malu banget. Terus ada beberapa tempat-tempat nongkrong aku yang dia tahu, samperin, ada Rana nggak? Beberapa kali aku masih nongkrong di tempat-tempat temen aku ada dia lari sampai aku kayak gue ngilang deh, udah gue ngilang tuh dia tempat aku sama teman-teman aku, ayo kita ini yuk jalan yuk ke bar gitu. Kamu nggak ganti nomor? Nomor aku tuh udah bener 6 tahun atau 7 tahun gitu loh Kak. Banyak jadi teman-teman lama ya. Jadi paling aku blok. Ya kamu blok. Tapi dia nomor baru, IG pasti aku blok, fake account, ngechat. Sumpah Kakak nggak percaya, itu parah banget. Jadi kalau ngomongin gelagat dia tuh kayak ya sakit, toxic, terus ya posesif berlebihan, overprotective, sedikit gila juga kayaknya. Iya, kalau aku bilang psycho sih. Psycho ya. Trauma yang kamu lakukan dapat kekerasan seperti itu sempat berapa lama kamu mengalami trauma? Aku sampai 3-4 bulan itu. Traumanya lebih kayak merasakan sakit, terus sedih sama ketakutan sendiri. Oh nggak nerima pasti, kayak kalau malam tuh kok dia gitu sih sama gue ya? Kenapa sih gue salah apa gitu? Padahal suka nangis sendiri. Aku lebih ke kayak apa sih gue kurang apa ya gitu loh. Lu sendiri di sini lagi terapi, dia kan posisinya terapi cedera nggak selesai karena kebanyakan main ya begitu. Aku yang dampingin gitu, cuma 2 bulan sembuh, selesai terapi, main lagi gitu. Aku yang dampingin. Lu belum main, lu tuh nggak ada duit gitu. Jadi kalau mau dibilang aku mau duitnya doang, berapa sih? Lu lagi terapi gitu. Sama-sama juga. Iya, gitu. Bareng-bareng. Terus yang sedihnya itu dia tuh kalau aku nggak respon, dia maki-maki aku pakai kata-kata yang nyakitin lah. Kalau buat aku tuh kayak kasihan ya anak lo punya mamang tuh kayak lo nggak bener gitu. Pantesan lo tuh nggak punya pacar gitu. Pantesan lo nggak punya pasangan gitu. Karena lo tuh nggak bener katanya. Punya anak tapi ditinggalin gini-gini. Emang lo tahu masa lalu gua? Aku bilang. Dia selalu ngomongin hal yang nyakitin hati aku, sampai yang paling nggak pantas itu yang sampai aku ilfil banget tuh. Dia ngomong lu tuh sama mama lu. Gitu. Itu yang paling aku nggak bisa yang paling nggak bisa terima itu, karena aku bilang hina gua boleh mama, tapi jangan orang tua lah sakit, padahal mama aku sama dia tuh baik ya. Parah banget, anak lagi yang dia kejar ya. Terus dia bilang juga hidup lo nggak bakalan jadi apa-apa,
lu tuh nggak akan ada yang mau sama lu tuh, nggak bisa, nggak ada yang terima lu gitu. Siapa lu gitu? Terus aku bilang emang jadi kayak insecure sendiri, kayak emang gue seburuk apa sih? Ya dia sengaja mau kena mental Iya emang kamu. iya kak, emang itu yang dia bikin. Emang dia tujuannya itu supaya aku ya nggak kemana-mana gitu. Insecure, kamu kena ke mentalnya, kamu merasa nggak pede, akhirnya balik lagi ke dia gitu. Iya. Itu pasti strategi dia dong. Terus anak kamu juga dia judge. Kalau anak aku, dia sih emang nggak pernah mukul main tangan atau ngejudge, enggak. Cuma dia sempet karena dia udah kesel banget kali sama aku udah nggak mau respon dia bilang, lihat aja lu, gue bakalan bikin anak lo gede tanpa seorang ibu. Wah, serem banget kan? Iya, itu udah ancaman loh. Iya, serem banget. Itu yang bikin aku brong gitu, anjir. Apa gue harus balik lagi gitu ke dia? Yang penting anak gue aman. Kalau gue dia apa-apain ntar anak gue gimana? Lebih ke situ sih. Aduh, kamu digebugin depan anak aja tuh udah sebuah apa ya? Buat aku banci ya. Laki-laki begitu ya, bukan istri, baru pacar, mukulin depan anak udah nggak bener. Tapi semenjak kamu kenalan, sebelum kamu diperlakukan ditonjok gitu, kamu udah ada feeling dia sakit gitu nggak sih? Eko gitu nggak sih? Enggak, ya terbukanya pelan-pelan lah. Iya. Mungkin dia langsung nunjukin. Tapi orang psycho tuh kan sebenarnya nggak langsung mukul. Biasanya psycho itu kayak nelfon nggak diangkat nyecer gitu. Oh itu psycho ya? Itu salah satu bentuk. Ya itu kalau misalnya aku tuh, lagi ketiduran nih misalnya. Itu tuh mana terus disamperin lu. Itu salah satu bentuk. Iya dia kayak gitu. Gejala mereka dia yang kayak apa ya? Ketakutan, takut kehilangan. Padahal dia yang begitu. Ya itu salah satu gejala. Dia kayak begitu. Aku nggak paham kalau dia psycho karena nggak pernah dapet cowok psycho sebelumnya. Biasanya kalau psycho tuh kayak misalnya gue chat lo nih, lo nggak jawab, lo akan WhatsApp terus, lo teleponin, terus lo cari lewat siapa ini mana sampai dapat kalau lo disamperin. Nah itu dia selalu gejala psycho tuh. Itu dia. Iya. Dia nggak ada begitu. kamu nggak ada feeling, nggak ada pengetahuan. Enggak, aku pikir emang ini overprotective aja kali aku pikir. Nah, jadi kayak aku ketiduran nih, nggak angkat telepon. Itu dia bisa, lo habis dari mana sih lo? Tidur sama laki-laki lo ya? Gue bilang lo gila kali lah ya. Kalau aku balasnya pakai bercanda aja, gitu-gitu. Tung. Yang menurut aku sakit lagi perlakuannya adalah dia nge-DM bos aku. Si owner restoran yang aku kerja ini. Masa? Sumpah, gara-gara aku lembur. Terus dia ngajak ketemu, aku nggak mau. Dia nge-DM gini ke bos aku. Bos aku yang screenshot ke aku kan. Lu nggak ada karyawan lagi apa? Capek tahu pacar gua kerja mulu, lo kasih lembur. Emang lu nggak bisa bayar orang lain? Mendingan lo keluarin dia deh. Dibanding gua bikin masalah nanti. Gitu. Gila. Untung bos gue berpendidikan ya kak, jadi kayak bos gue lucu banget sih cowok lo. Bos sorry bos ya gini-gini. Dan dia bilang cowok lu sakit dah ngomong gitu. Gue bilang orang gila dia, itu mantan gue bilang. Udah mantan, udah putus. Ya ampun. Terus aku pernah sama teman-teman aku cewek-cewek, kita lagi biasa lah cewek-cewek, yuk staycation bete nih udah buka hotel, udah jalan-jalan buka hotel nih. Mau pulang, tahu-tahu pas aku mau pulang. Lagi mau naik Grab gitu, mau naik gokar, tahu-tahu ada dia di depan hotel gua kak. Tuh dia langsung jambak, bukan jambak sih, kayak narik gue, nyeret gue sampai jatuh gitu. Sama siapa lu? Di resepsionis ngamuk-ngamuk gitu nyari cowok. Kirain gue sama cowok gitu, padahal gue cewek semua berempat. Astaga Rana. Sumpah itu sakit banget ya. Sekarang lu udah bisa ketawa ya? Lucu. Dan lu udah bisa lepas dari dia? Iya, karena dia udah nggak ngeganggu gue lagi, udah kalau untuk ngechat udah nggak. Terakhir sampai Januari lah. Kenapa bisa akhirnya lepas dari dia? Kalau gue emang udah lepasnya lah, maksudnya dia berhenti akhirnya. Dia berhenti. Ngechat lu, nggak neror lu, nggak DM. Akhirnya tuh, jadi ada apa? Waktu itu aku sama teman-teman aku kita main ke kotanya dia, kita jalan-jalan tuh. Tapi dia posisi di Jakarta, di Jayapura. Oh, dia di Jayapura. Nah, kita jalan-jalan. Ada jalan-jalan sekalian, aku nemenin aja lah gitu sama teman-teman gitu main. Nggak sama dia kan? Nggak. Nggak sama teman-teman kamu. Baru sampai di bandara, entah tuh anak tahu dari mana dia langsung ngechat. Berani lu ya katanya. Ntar lu pulang tinggal nama. Gue bilang anjir.
Gue bilang sama temen gue, kita pulang aja kali ya. Lu gila ya Ran, baru sampai gitu kan. Iya. Udah akhirnya ada di satu klub, jadi aku main waktu itu kan ada acara musik, acara nyanyi gitu, show, aku datang. Ada orang fotoin aku Jayapura? Di Jayapura, dikirim ke dia. Dia posisinya nggak di Jayapura sih untung. Dikirim ke dia. Dikirim ke dia, terus di forward lah ke aku, dia chat pakai nomor baru lagi, kan aku udah blok dia semua. Oh lo di sini, tunggu lo ya. Di situ aku langsung tremor ya, langsung di kotanya dia, mati nih. Iya, bagi Jayapura ya. Terus temen gue bilang, dia nggak di Jakarta, udah santai lah. Namanya Jayapura kan kecil, jadi saling tahu lah. Dan apalagi lu viral. Iya. Pada saling tahu lah. Jadi temen aku, temennya dia juga, pada enggak dia nggak di sini. Teman-teman kamu kantor Jayapura? Ada. Banyak sih. Nah terus dia ngechat gitu, tunggu lo ya mati. Nah, ada satu orang baca, lu kenapa sih cowok? Lu takut banget nih, lu lihat nih WhatsApp-nya dia gini. Dibales lah sama si temen aku itu. Kalau lu laki-laki, gua tunggu di sini sekarang, terus di Sherlock. Jangan ngomong doang sekarang. Kita sama-sama orang sini, ayo digituin. Nah, di situ dia agak kena mental tuh. Karena yang sebelum-sebelumnya kalau dia kayak ngechat cowok, aku pernah deket sama cowok, story sama siapa, di DM, lu jangan ganggu-ganggu, itu istri gua gitu. Iya, dia menguasai. Iya, cowok kan kalau yang baru kenal kita, apaan sih, males, mendingan gua nggak usah jauhin lah. Emang gua siapa, si Rini gitu kan. Biasanya kalau orang yang di DM sama dia males ngerespon. Nah, ya laki-laki sekarang malas ribet lah. Iya. Gitu. Dapat orang yang begini juga ibaratnya, oh lo orang Jayapura juga nantangin gua lu gitu ya kan, diladenin juga. Tapi dia kayak cuma balas, iya tunggu ya, OTW gak nyampe. Nah dari situ dia udah agak ngendor, udah gak ngechat aku lagi. Nah itu pacar kamu? Yang mana? Yang chat balas ke dia. Ya istilahnya lagi dekat sama kamu. Iya adalah. Terus akhirnya kamu sukanya orang Jayapura ya? Enggak, waktu itu cuma temen doang. Karena circle-nya kali ya? Iya circle-nya. Terus akhirnya dia udah mulai agak kendor, tapi kalau sampai sekarang masih ngechatin, tapi udah nggak seserem dulu kata-katanya. Tapi dia tahu kamu deket sama si cowok ini? Awalnya nggak tahu, tapi setelah itu jadi tahu kayaknya. Terus dia? Karena dia selalu ngechat teman-teman aku yang yang akrab aku yang dulu main sama dia juga, terus selalu nanya update gitu. Rana sekarang sama siapa? Lagi deket sama yang mana gitu. Kalau dia kenal tuh langsung, gue tahu lo sama ini, ya terus kenapa? Dasar lo. Terus misalnya aku deket sama siapa, gue tahu lo sama ini kan lagi deket, lo kemarin abis jalan kan sama ini, lo abis nongkrong sama ini, ya terus kenapa gitu? Didikte gitu sama dia. Iya. Terus sampai dia ada temen aku juga atlet gitu kan, UFC. Terus aku story, sama dia di DM. Kan malu ya. Diancem ya? Iya malu ya, ini centang biru say. Terus lu ngechat kayak, oh dia lagi live malah, temen aku live centang biru nih atlet. Terus dia masuk, lu nggak usah ganggu cewek orang gitu. Masa? Ya temen gue jadi bete sama gue, apaan sih cowok lu gitu. Secara kalau udah live orang yang nggak tahu pada baca iya, kan. apalagi dia profesional gitu, atlet kan. Terus aku bilang sorry banget ya, gue udah nggak ada apa-apa, emang dia psycho. Terus akhirnya katanya, menurut cerita si temen aku, kan pon tuh mereka ketemu di pon. Ketemu di pon. Tapi si mantan aku diem aja katanya. Iya. Tapi Ran, traumanya kamu itu kebawa nggak ketika punya pasangan pacar baru? Sampai sekarang lagi sendiri aja sih kak. Tapi sempat males, kan? Iya jadi males. Tapi sempat tadi kan ya maksudnya dari daerah yang sama gitu. Iya. Sempat parno nggak? Oh, waktu yang traumanya itu yang efeknya ya. Setelah yang dia udah keluar itu kan sempat ketemu beberapa kali kayak makan, kayak damai gitu kan. Minta waktu berdua ngobrol, ibaratnya dia mau nyembuhin lah gitu. Trauma kamu. Iya gitu. Tapi saat ngobrol berdua itu justru yang kadang aku takut. Malah kayak misalnya dia lagi duduk terus mau ngambil minum gitu, aku langsung gitu. Takut tiba-tiba plok gitu ya. Sumpah itu aku langsung, apaan sih lu? Dia misalnya ngotot gitu, apaan sih lu? Aku langsung gini, aduh nggak usah teriak-teriak deh, gue parno, aku bilang gitu. Gue nggak kayak gitu kali. Terus gue bilang, iya tapi lu dulu juga ngomongnya gitu. Iya, tapi ternyata lu begitu.
Lo ngomongnya juga dulu gitu, gue gak kayak gitu, tapi lo parah. Iya, Iya, jadi yang refleks kayak dia mau ngapain, lagi duduk mau berdiri tuh, aku refleksnya langsung gitu, langsung tutup. Kalau dia namanya orang sana kan kadang-kadang nadanya kencang ya, kencang. langsung gini di pojok nangis, langsung nangis. Terus dia malah gini, apaan sih lebay lu kayak orang gila, gue digituin. Sekarang lebih happy? Jauh lebih happy. Jauh lebih happy. Anak kamu yang di rumah juga lebih terurus, terawat, cukup ya, baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Tidak ada apa namanya, sekarang udah traumanya udah hilang. Iya. Udah hilang. Lumayan. Tapi kalau untuk laki-laki lain sih udah biasa aja ya. Tapi kayak kalau untuk ketemu dia gitu masih iya, pasti nggak akan bisa. Karena aku tahu karakternya dia. Iya, itu baru tahun lalu kan? Iya, tahun 2001 bener ya. Iya, awal tahun Januari kan. Iya, baru juga setahun. Pas ulang tahunnya dia, aku inget banget. Iya. Habis gebukin aku, terus hadiah dari aku nyampe tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu apa yang dia rasain ya. Kan ininya kan di aku kan, ibaratnya resinya kan. Kasih aplikasinya. Apa? Waktu itu topi apa ya? Ya ampun. Sepele sih, cuma. Ya tapi kan kado. Jadi aku lagi nangis-nangis, terus Mbak udah sampai ya paketnya. Tadi aja gak gue beliin. Iya, sabar ya Rana. Gak apa-apa. Pastinya Tuhan punya rencana lain buat Amin. Kamu yang lebih baik. Iya. Mungkin jalannya Tuhan memberikan kamu teguran agar sadar bahwa orang ini separah ini loh gitu. Iya. Kalau kamu lebih lama berhubungan sama dia mungkin getting worse. Iya. Itu udah worse banget. Mungkin itu 3 bulan 4 bulan. Kalau kamu lebih lama lagi mungkin amit-amit seperti yang mama Cacat kamu. Kali ya. Yang mama kamu bilang. Iya, mungkin mama kamu amit-amit lah. Iya, cuma iya. dengar kabar buruk. Iya, Padahal seharusnya sebagai orang tua pasti maunya anak mendapat jodoh yang lebih baik, mendapat jodoh yang bagus gitu kan. Tapi kamu nggak trauma nih sama yang pertama kan divorce ya. Punya anak 1. Sekarang punya pacar bermasalah. Semoga tidak punya trauma untuk mencoba membuka diri. Aku nggak tahu ya ini trauma apa enggak, tapi males. Ya. Males kayak cowok ngedeketin, jalan yuk, gitu kayak. Ya, belum kali. Iya, nanti kali ya. Harus. Tapi kamu harus percaya loh bahwa Tuhan punya rencana lebih baik buat kamu. Percaya sih. Dengan di beberapa bulan tapi dikasih, wah separah ini loh Rana, lo harus melek, lo harus sadar gitu. Nextnya akan dapat yang baik. Pasti akan ada buah atau ada hasilnya lah. Amin. Nana, amin. Nah, pesan-pesannya Rana buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang ini punya pacar yang diem-diem tanpa sadar berperilaku kayak mantannya Rana nih, suka mukul, suka karena ngomong jahat itu udah kekerasan verbal loh. Iya, benar-benar. Ngomong jahat, ya tadi ngena ke mental, malah ngatain orang tua kita. Iya. Mungkin pesan kamu apa buat teman-teman di luar sana? Apa ya? Kalau ngebilangin orang yang lagi jatuh cinta tuh susah sih. Iya. Iya kan nggak? Jadi ya jalanin aja sampai lo capek. Kalau aku gitu sih. Tapi kalau yang sudah capek pengen kalau yang kadang-kadang ada yang bukan kadang-kadang sih. Aku ngerasainnya kan, lu ragu gue mau bertahan atau mau ninggalin dia nih, ya kan gitu kan. Kalau buat aku sih ngapain lo pertahanin yang cuma nyakitin gitu. Lu nggak bahagia gitu ya ngapain. Setelah lu ninggalin yang buruk pasti bakalan banyak hal-hal baik yang datang kalau menurut aku gitu. Jadi harus be brave, harus berani untuk ninggalin yang buruk. Kadang kan kita, gue pengen upgrade nih hidup gue gini-gini, tapi lu nggak mau move. Tapi susah, iya berat. Iya berat gitu kan. Nah, Tuhan gimana mau ngasih yang baru gitu, yang baik. Kalau lu mau stuck di situ aja gitu, bertahan sama yang itu dulu, itu melulu gitu. Itu aku suka statementnya. Iya. Kan kita percaya sama Tuhan ya, kalau Tuhan akan kasih yang terbaik lagi gitu. Iya. Jangan tawar-menawar lah gitu kan, kayak Tuhan mau yang lebih baik. Ya udah tinggalin dulu gitu, nggak usah neko-neko. Masa mau langsung dapet yang baik gitu, nggak bisa dong. Say itu. Nggak bisa. Namanya juga ninggalin dulu. Iya. Jadi buat sahabat rock and roll, para wanita yang ada di luar sana yang punya cerita buruk seperti Rana, punya
dapat perilaku yang tidak baik, baik verbal maupun fisik, ayo waktunya untuk move on, waktunya untuk mikir logika sama perasaan. Jadi logika sama perasaan harus dipikirkan pakai logika yang lebih banyak ya. Iya benar. Karena kalau mikirin perasaan pasti kayak Rana deh. Iya benar. Akhirnya nanti dapat kejadian buruk dulu baru bisa bergerak. Iya. Gitu ya Ran? Iya. Harus bisa move on. Seperti Rana akhirnya sekarang bisa senyum, pelan-pelan membuka hati. Kita doakan semoga deket jodohnya ya. Amin. Kayaknya sih dapatnya artis nih. Setelah atlet nih dapatnya artis. Jangan deh. Amin aja. Iya, amin. Artis juga banyak yang baik, Ran. Oh iya. Iyalah. Oke, sahabat Retro, sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye-bye.